Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa berlangsungnya atau Kota Kendari kemajuannya dapat dilihat dari bagaimana kontribusi PAD yang ada. Nah, salah satu faktornya adalah dengan keberadaan sumbangsi PAD-PAD itu dari salah satunya sektor pasar. Nah, kita tahu bahwa di Kota Kendari banyak sekali pasar-pasar yang ada, dan tentu ini berarti menjadi angin segar untuk pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah kita. Selanjutnya kita tahu juga, namun dengan beragamnya pasar-pasar yang ada ini, tentu tidak lain dan tidak bukan ada saja hal-hal yang masih perlu adanya inovasi dan perubahan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini bersama dengan Komisi 2 DPRD Kota Kendari telah hadir Bapak Sahabudin SIP selaku Wakil Ketua Komisi, yang nantinya juga akan membahas beberapa aspek yang perlu adanya pembenahan sebenarnya, dan kira-kira inovasi ke depan untuk seluruh sektor-sektor yang bisa menjadi sumbangsi PAD di Kota Kendari ini seperti apa ke depannya. Langsung saja mungkin Pak, kalau saya tadi singgung sedikit masalah pasar ya, karena kita tahu banyak sekali pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Selain itu, yang memang menjadi perhatian juga kita beberapa waktu lalu, dan ini telah dibahas dalam RDP, perihal bagaimana pengelolaan terkait pasar di Pasar Bahasa Mandonga itu. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan saja dari pandangan DPRD Kota Kendari sendiri. Silakan Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi pemirsa Sultra TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, seperti yang disampaikan Mbak Diah, bahwa memang Kota Kendari ini tumpuan PAD-nya adalah di sektor jasa dan perdagangan. Itu adalah salah satu sektor utama di pendapatan asli daerah kita, dan salah satunya itu bertumpu pada sektor pasar yang ada di Kota Kendari. Itu menjadi salah satu fenomena yang kemarin menjadi santer juga kita hadapi bersama terkait Pasar Bahasa Mandonga, yang alhamdulillah penyerahannya sudah dilakukan kemarin di bulan Februari dari pihak ketiga ke pemerintah kota. Walaupun ada beberapa hal sebenarnya aspek yang sedikit kami anggap di DPRD itu merugikan pemerintah kota, karena pada persoalan hal-hal teknis yang memang tidak disauti oleh pihak ketiga ini, dalam hal ini PT Kurnia. Nah, terlepas dari itu, bahwa memang kita pemerintah kota maupun DPRD ini butuh pembenahan terkait misalnya bagaimana membenah pasar-pasar yang ada di Kota Kendari, termasuk dalam hal ini Pasar Bahasa Mandonga, karena di situ laju perputaran ekonomi yang ada di Kota Kendari situ sangat besar sekali kita lihat. Nah, ini sebenarnya harapan kita ketika kita diserahkan Pasar Bahasa Mandonga itu bisa kita kelola secara mandiri, baik itu pemerintah kota entah dia serahkan ke OPD teknis, dalam hal ini Dinas Perdagangan itu mengelola, tapi setidaknya kita dikasih gambaran bahwa pasar ini, baik itu masalah pasarnya secara umum maupun masalah parkirannya, itu sudah bisa memberi sumbangsi agak sedikit besar kepada pemerintah kota. Ya, karena mau tak mau kita ketahui bersama ketika dikelola oleh pihak ketiga sangat miris sekali pendapatan kita di situ. Bahkan hampir dibilang kita tidak mendapatkan apa-apa melalui pasar
Basa Mandonga Iya, ini. padahal potensinya mungkin besar ya Pak. Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, potensi besar PAD di situ sangat tinggi sekali. Hanya itulah, lagi-lagi kita berpikir bahwa butuh memang sebuah terobosan besar untuk bagaimana mengambil alih semua ini. Karena harapan kita pun juga misalnya pasar ini sudah diserahkan oleh pihak ketiga ke pemerintah kota, tapi lagi-lagi sampai menjadi polemik sampai sekarang hari ini persoalan parkirannya yang masih dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT Kurnia. Nah inilah kami sempat mengundang dalam rapat dengar pendapat bagian hukum, bagian kerjasama, bagian ekonomi untuk melihat secara aturan regulasi yang ada. Kenapa pada saat penyerahan pasar basah itu tidak diikut sertakan dengan pengelolaan parkirannya. Iya, kenapa harus itu terpisah ya? Iya, nah, inilah terkuak dalam rapat dengar pendapat itu bahwa ternyata memorandum of understanding antara PT Kurnia, persoalan pengelolaan pasar dan parkiran itu ternyata berbeda. Oh gitu. Ya, nah inilah apa kami anggap di DPRD sebuah hal yang sangat aneh. Dan Makanya kita perlu harapkan ditelusuri ya Pak ya. Makanya kita harapkan penelusuran lebih lanjut bagian hukum untuk mencari solusi dan telah secara hukum terkait masalah MOU parkiran yang ada di Pasar Basah itu. Alhasil di rapat dengar pendapat itu ternyata memang agak sedikit terkuak bahwa ada beberapa hal yang dilanggar oleh pihak ketiga ini terkait MOU, karena ada beberapa pasal itu menegaskan bahwa masalah parkiran ini tidak boleh dirubah bentuk. Oh gitu. Dalam keadaan seperti biasa, seperti sedia kalanya. Nah, kalau kita mengecek kondisi lapangan yang ada, ternyata memang ada beberapa sisi-sisi parkiran yang ada di Pasar Basah itu sudah dirubah bentuk menjadi tempat penjualan para pedagang, terus dibentuk oleh pihak ketiga. Nah inilah. Karena itu kan tidak boleh sebenarnya Pak ya. Nah inilah kami menganggap bahwa itu ada celah untuk membatalkan secara sepihak. Tapi lagi-lagi kita berpikir bahwa hal ini kita curahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota dan stakeholder yang ada untuk bisa menelaah secara hukum seperti apa yang harus kita dilakukan oleh pemerintah kota. Langkah-langkahnya seperti apa agar supaya pihak kita ini tidak semena-mena untuk melakukan hal-hal yang melanggar di dalam sebuah perjanjian yang itu yang harapan kita sebenarnya. Tapi Pak, ini kan kita tahu juga ya bahwa memang tentu ini akan menjadi polemik. Apakah akan ada peninjauan kembali Pak, atau maksudnya lanjutan dari RDP yang telah dilakukan kemarin ini? Iya, saya pikir mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memanggil lagi terkait persoalan progres yang sudah dilakukan. Karena kemarin juga terkuak bahwa pihak ketiga ini yang seharusnya punya beban terhadap pemerintah kota dalam hal ini pembayaran pajak bumi bangunan, yang terkuak itu bahwa ternyata pihak ketiga ini menunggak sampai 200 juta lebih. Nah, ini jadi persoalan di kita. Beranikah kita? Jangan sampai kita takut menghadapi para kapital-kapital yang sewenang-wenang menganggap diri punya kuasa di kota Kendari, lantas tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Atau sebenarnya pembayaran pajak dari teman-teman itu akan kembali ke masyarakat. Iya, ya kan kita sudah tahu itu bahwa kita juga sebagai memang masyarakat ya wajib pajak gitu kan, itu kan sudah jelas bahkan. Tapi inilah mungkin yang akan menjadi PR lagi nih Pak ya. Tapi bagaimana Pak untuk di lingkup Komisi 2 sendiri ya, masalah-masalah seperti ini kan sudah sering lah dihadapi. Apakah akan ada langkah-langkah strategis lagi nih Pak, khususnya mungkin di tahun 2023 ini, gimana Pak? Khusus di tahun 2003 memang kan begini, kita melihat juga potensi dari pasar yang ada di kota Kendari semakin menjamur, termasuk potensi dari pedagang-pedagang kaki lima yang semakin menjamur di beberapa tempat beberapa tempat. Harapan kita memang pemerintah kota butuh sebuah aturan atau regulasi
yang bisa bisa menjadi pedoman untuk pemerintah kota untuk bisa bergerak mengatur menata terkait masalah pasar yang pertama, kemudian terkait persoalan para pedagang kaki lima termasuk masalah parkirannya. Nah, alhasil memang kemarin kita di Komisi 2 kita sudah mengusul sebuah inisiatif ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari, inisiatif untuk membuat sebuah ranperda terkait persoalan penataan pasar tradisional dan pedagang kaki lima. Dan alhamdulillah karena saya ikuti juga perkembangannya, mungkin sampai sekarang sudah proses pembuatan naskah akademik. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat, kalaupun juga ini sudah bisa kita tetapkan menjadi sebuah peraturan daerah, harapan kita sebenarnya di DPRD mengapa kita inisiatif itu agar supaya itu yang tadi saya bilang agar supaya pemerintah kota punya regulasi yang jelas untuk bagaimana menata pasar yang ada di Kota Kendari termasuk para pedagangnya, pedagang kaki lima dalam hal ini. Kita tidak inginkan wajah kota kita ini yang kita tata untuk bisa menjadi bersih, bisa dinikmati untuk semua masyarakat. Terutama mungkin pengunjung yang datang, ya, gitu termasuk ya, para pengunjung yang datang ke Kota Kendari di apa istilahnya itu? Malah mungkin tampilannya kurang menarik ya, kurang menarik dengan kondisi para pedagang atau pasar-pasar tumpah yang muncul tiba-tiba di beberapa sudut kota. Dan ini itu harapan kita sebenarnya akan kurang menarik untuk dipandang ya Pak ya. Dan tentu ini juga pasti akan bisa dilakukan ya lagi-lagi dengan kolaborasi pasti dengan pihak-pihak lain ya Pak. Ya, saya pikir begitu. Nah, pemirsa, kita juga tahu ya bahwa memang kalau permasalahan pasar ini kayaknya bukan sekali dua kali terjadi. Ini malah lagi-lagi bukan hanya di pasar Bahasa Mandonga saja, tapi masih banyak pasar-pasar ilegal rupanya yang masih menjadi perhatian juga dari pihak DPRD khususnya di Komisi 2. Nah Pak, kalau melihat hal ini kan berarti semacam permasalahan yang tidak ada habisnya begitu. Lalu seperti apa menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, saya pikir begini, makanya tadi kita bilang kita mendorong regulasinya seperti apa agar supaya begini, kita tidak ingin ibarat sebuah pohon itu kita tidak ingin memangkas ranting-rantingnya saja, tapi langsung sampai kita ingin dari akar persoalannya kita coba gali seperti apa sehingga tidak timbul lagi persoalan-persoalan berikutnya. Anggaplah misalnya begini, harapan kita sebenarnya di persoalan pasar, kita ambil contoh pasar Panjang. Nah, pasar Panjang ini dibilang ilegal, toh masih juga orang menjual. Masih beroperasi juga Pak. Kita bilang legal, tapi tidak sesuai dengan penerapan RT RW kita, karena di wilayah sana berdasarkan RT RW Kota Kendari itu tidak ada penempatan persoalan pasar. Yang makanya yang pertama kita sorong perubahan RT RW. Kalau kita tidak bisa lagi memindahkan para pedagang yang ada di sana. Sorong perubahan RT RW. Kenapa itu kita sorong supaya pemerintah kota bisa melakukan intervensi. Intervensinya dalam hal apa? Ya, proses pemungutan retribusi, kebersihannya apa semua bisa kita intervensi. Karena yang terjadi selama ini betul ada pasar di sana, tapi intervensi pemerintah untuk bisa mendapatkan penghasilan di situ tidak ada. Tidak ada. Dan sampai sekarang Pak? Ya, sampai sekarang. Karena persoalan begitu, bahwa di sana memang peruntukannya tidak untuk lokasi wilayah pasar. Dan ini diuntungkan lagi, makanya saya minta maaf ya. Makanya ini akan diuntungkan lagi pihak-pihak yang merasa punya kekuatan, kekuasaan, wewenang apa semua. Bisa kita melakukan hal-hal yang memang agak sedikit melanggar. Dan yang kita takutkan Pak, jangan sampai ini akan berlaku di tempat-tempat lain juga ya. Dan itu sudah terjadi Mbak Dia. Sudah terjadi bahkan. Bahkan kemarin, alhamdulillah kemarin kita coba juga memprotes terkait misalnya pembangunan pasar Mokoau. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak terlaksana. Tapi di beberapa sudut kota kita, misalnya di daerah Jalan Banteng,
Simpang 3 kampus itu antara oh iya benar, di situ ada ke pasar, Wanggu, ke Kendari Permai, di situ ada juga ada pasar Pak. pasar. Iya benar. Nah ini yang dilakukan oleh swadaya masyarakat Oke. untuk mendapatkan mungkin apa semua. Tapi harapan kita harus ada intervensi dari pemerintah untuk melihat semua kondisi ini. Tidak bisa kita biarkan masyarakat kita minta maaf, bukan kita menganggap Iya, bahwa bukan melarang sih sebenarnya, tidak. Masyarakat kita untuk Berdagang ya Pak. berdagang atau mencari nafkah seperti apa, tapi setidaknya harus diatur dengan regulasi yang ada. Di pemerintah harus hadir menyiapkan, kalaupun juga pemerintah harus hadir menyiapkan Tempat ya, lokasi, iya betul Pak. tempat berjualan agar supaya masyarakat merasa nyaman, pembeli baik penjual dan pembeli itu merasa nyaman juga. Seperti betul sekali ya. Inilah menjadi perhatian ya untuk ya seluruh masyarakat sebenarnya agar tidak terjadi yang seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Budi. Nah baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Nah, jadi memang ini yang jujur saja menjadi dilema dari baik pemerintah maupun mungkin pihak DPRD Kota Kendari ataupun juga dari masyarakat. Karena begini, kebanyakan saya yakin apakah masyarakat ini kurang paham atau memang sudah dikasih pemahaman, hanya itu lagi agak bandel gitu ya Pak ya. Kan tipe-tipe orang berbeda-beda ya Pak. Nah lalu Bapak melihat hal ini bagaimana? Apakah dari Komisi 2 akan melakukan terobosan-terobosan atau semacam strategis apa ini Pak, agar ya permasalahan khususnya di pasar ini bisa minimal ya meminimalisir lah, kalaupun memang tidak bisa dulu untuk meniadakan ya. Ini bagaimana tanggapan Bapak Budi? Iya, baik, makasih Mbak Dia. Saya pikir begini, terkait permasalahan pasar yang ada di Kota Kendari, menjamur apa semua, kita tidak bisa memberi stigma bahwa ini kesalahan dari masyarakat yang kurang paham atau seperti apa. Justru saya berpikir disinilah peran pemerintah kota, dalam hal ini OPD teknis yang ada, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Dan lagi-lagi saya pikir begini, ada beberapa space tempat sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Misalnya pasar yang ada di Mekar, pasar ada di Baruga, Dono, apa semua. Termasuk mungkin pasar baru ini ya Pak, yang baru. Pasar baru. Kenapa ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat? Ada apa sebenarnya? Nah, ini menjadi tanda tanya besar kita. Jangan sampai ini dijadikan bahwa masyarakat ini tidak mau diatur atau apa. Tapi saya pikir begini, ketika kita sudah menyediakan tempat kepada masyarakat, satu hal lagi yang lain yang harus kita siapkan dari pemerintah kota, bagaimana masyarakat itu, dalam hal ini para pedagang, itu nyaman berjualan di tempat yang sudah kita sediakan. Nyamannya itu bukan berarti sudah terlindung saja gitu ya. Yang pastinya kepastian mereka, para pengunjung, para pembeli itu bisa hadir untuk membeli di situ, berbelanja itu gitu. salah satu faktor nyamannya. Kemudian yang kedua, faktor nyamannya seperti apa? Pemerintah hadir menyediakan space tempat berjualan ini, para pedagang merasa enak untuk memperdagangkan hasil dagangannya. Nah inilah yang harus dipikirkan bersama ketika begini. Ada teori ekonomi yang biasa kita biasa kita dengar bahwa penjual itu mencari tempat yang betul-betul strategis untuk berdagang hasil jualannya, dan itu memang teori ekonomi, nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Pasti dia akan tempat strategis. Dia akan memilih mana yang lebih baik. Bagaimana caranya pemerintah kota yang hadir saat ini, ketika dia telah menyediakan space itu adalah tempat-tempat strategis. Bagaimana caranya itu? Dengan cara misalnya begini, ini harus butuh
manajemen secara keseluruhan, misalnya dari dinas perhubungan terkait masalah trayek angkot yang harus masuk di tempat space itu, termasuk dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan, termasuk kebersihan untuk pasar, masalah kebersihan pasarnya, sehingga para pedagang dan para pembeli itu merasa nyaman enak dan bagaimana ya? Iya, kita kan kalau nyaman, kita menghadirkan pasar tradisional yang harapan kita dia bisa mewakili bahwa pasar ini adalah untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, yang mungkin ketika dia mungkin ke Lipo dia tidak mampu atau seperti apa, ada pilihan lain, ada pilihan lain yang betul. bisa kita seperti itu harapan kita sebenarnya. Makanya ke depan juga kita harus mendorong sebenarnya, mudah-mudahan ini bisa kita membersamai dengan pemerintah kota. Kita akan coba menghadirkan beberapa sektor pasar yang ada di kota Kendari itu sebagai pasar spesifik. Iya, maksud saya apakah tidak ada spesifikasi gitu? Biasanya kan pasar harus ada spesifikasinya, Pak, ya? Maksudnya kayak begini, Mbak dia. Spesifikasi misalnya begini, kita hadirkan sebuah pasar dengan konsep pasar itu menjual misalnya mungkin pakaian, Pak. Pakaian lokal kita, kearifan lokal kita, termasuk UMKM yang ada di Kota Kendari, di situlah. Jadi dia punya skat-skat, ya benar. Ya, sehingga misalnya begini, pangsa pasarnya itu bukan cuma yang ada di masyarakat yang di Kota Kendari, tapi misalnya para pengunjung yang ada dari luar kota yang berkunjung ke Kota Kendari, ketika mencari oleh-oleh yang disediakan oleh pemerintah kota, di sana pasar ini namanya. Jadi sudah tercover semua dari berbagai aspek. Tapi apakah ini untuk mewujudkan yang tadi Bapak bilang adanya pasar sesuai spesifikasi, apakah hal ini akan cukup membutuhkan waktu yang lama, Pak, untuk mewujudkannya, atau seperti apa? Saya pikir bicara waktu yang lama ya tidaklah. Tinggal ada kemauan kita bersama, keinginan kita untuk bisa melihat di potensi titik apa yang misalnya pasar saat ini yang sudah tidak lagi memberikan sumbangsi besar, termasuk para pedagang jarang mau berjualan di situ. Tinggal itu pasar itu kita manfaatkan agar supaya kita tidak membuang energi lebih besar. Pembangunan ternyata bangunan sudah ada, kita siapkan, tinggal kita pembenahan di mana harapan kita para pedagang bisa masuk menjual dengan space jualan yang sesuai dengan keinginan di pasar itu. Iya, jadi ya sebenarnya ya tinggal dari semangat juga ya Pak, dari seluruh pihak untuk berkolaborasi sebenarnya. Tapi Pak, terlepas dari itu, kita melihat bahwa kan pasar-pasar yang ada di, khususnya pasar tradisional ya, kita berbicara. Pasar tradisional yang ada di daerah Kota Kendari kan ini memang cukup banyak, di luar yang legal, di luar dari yang ilegal itu lagi, Pak. Nah, kira-kira dari seluruh pasar ini sebenarnya sampai saat ini masing-masing itu biasanya memberikan kontribusi berapa persen sih, Pak, kalau boleh tahu? Iya, idealnya. Inilah sebenarnya kalau kita mau ingin secara profesional pengelolaan pasar ini lebih bagus dan lebih mumpuni untuk memberikan pendapatan ke kita, sebenarnya potensi besar pendapatan asli daerah itu bisa melalui pasar ini. Itu yang pertama. Hanya kan begini, lagi-lagi kita tertumbuh pada persoalan bahwa berani nggak kita menyerahkan sepenuhnya persoalan pasar ini ke stakeholder yang betul-betul bisa mengelola secara profesional. Saya pinginnya begini sebenarnya. Harapan kita terlepas dari beberapa pasar ini yang masih dikelola oleh dua OPD teknis, misalnya Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar. Harapan kita ke depan sebenarnya, mudah-mudahan ini bisa terwujud dan pemerintah kota juga bisa amini. Keinginan kita sebenarnya, serahkan pengelolaan pasar ini secara profesional kepada yang ahlinya. Ya, ahlinya itu dalam hal ini dalam tanda kutip, ya kalau kita ingin kita serahkan ke Perumda Pasar. Agar supaya
bisa mereka kelola secara profesional dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Karena lagi-lagi ujungnya kan muaranya lagi ke ini. Muaranya termasuk perusahaan daerah kita ini, ketika kita memberi tanggung jawab, kita harus juga memberi beban seperti apa untuk bisa berkontribusi untuk pendapatan asli daerah kita. Oke. Baik Pak, jadi memang ya perlu ini sih sebenarnya memang dari berbagai pihak itu saling ya komunikasi sinergitas ini tidak boleh terlepas gitu Pak, karena lagi-lagi ya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Apalagi kalau masalah pasar ini lagi banyak permasalahan rupanya yang ada di dalamnya dan memang masih menjadi PR untuk kita semua. Tidak hanya di Pasar Basa Mandonga, Pasar Panjang, rupanya masih banyak pasar-pasar lain yang butuh perhatian khusus kayaknya ya Pak, baik dari pemerintah Kota Kendari ataupun juga dari pihak DPRD. Nah Pak, hingga saat ini tentu karena saking kompleksnya ini, apakah memang selanjutnya setelah permasalahan tadi yang di Pasar Basa Mandonga akan dilakukan lagi RDP-RDP lain dalam rangka untuk ya meminimalisir adanya permasalahan di pasar-pasar, khususnya pasar ilegal yang ada Pak? Gimana? Ya, saya pikir makanya tadi saya sampaikan terkait persoalan pasar ini kita tidak semacam untuk menebang saja rantingnya, tapi kita cari pokok persoalan pasar ini seperti apa sebenarnya, agar supaya secara ketika kita melakukan titik persoalan satunya itu secara kompleksitas semua persoalan pasar ini bisa kita lihat untuk seperti apa yang bisa kita selesaikan. Nah, harapan kita sebenarnya ke depan mudah-mudahan yang bisa diselesaikan bertahap. Makanya kemarin kita melihat bahwa ternyata aturan regulasinya yang kurang di kita masalah pasar. Kita doronglah untuk rancangan peraturan daerah terkait masalah pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima. Ketika ini sudah berhasil kita jadikan sebuah peraturan daerah, harapan kita OPD teknis dalam hal ini mungkin Dinas Perdagangan ataupun Perumda Pasar bisa melaksanakan peraturan daerah itu untuk bisa mengatur secara keseluruhan ini Kota Kendari dalam hal bagaimana mengelola pasar-pasar kita, sehingga tidak ada lagi misalnya pasar yang tidak ada di bawah naungan pemerintah kota tanpa sepengetahuan. Itu harapan kita sebenarnya, sehingga kompleksitas yang terjadi, persoalan yang terjadi di beberapa titik masalah pasar ini bisa kita selesaikan satu persatu. Ini sebenarnya begini. Kalau kita melihat secara umum, kenapa sih masalah pasar ini karena peran pemerintah untuk mengintervensi terlalu jauh itu yang kurang. Saya pikir itu. Ketika itu sudah bisa dilaksanakan dengan adanya regulasi yang tepat, mudah-mudahan ini bisa secara perlahan persoalan pasar kita di Kota Kendari bisa terselesaikan. Iya, baik. Jadi perlunya memang intervensi yang cukup jauh ya harusnya dilakukan, tapi lagi-lagi saya yakin ini pasti akan perlahan akan terselesaikan apabila memang adanya ya konsistensi yang dilakukan oleh seluruh pihak untuk menjawab masalah yang ada. Baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa. Jadi memang kalau kita berbicara masalah pasar kayaknya tidak akan ada habisnya, dan karena itu lagi-lagi kayaknya menjadi PR terus ya Pak sampai ke tahun-tahun berikutnya. Tapi kita doakan DPRD terus bekerja dengan baik, pemerintah Kota Kendari juga terus berupaya agar masalah-masalah yang memang menjadi keresahan di kalangan masyarakat ataupun di kalangan pemerintah ini bisa terselesaikan juga dengan baik. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara tentang perekonomian, kita tahu bahwa PAD itu yang memang cukup besar kontribusinya selain dari sektor perdagangan yakni sektor jasa. Karena kita di Kota Kendari memang adalah wilayah yang tidak memiliki sektor baik pertanian, perikanan, dan lain-lain. Namun untuk jasa dan perdagangan di sini menjadi pusat
dari orang-orang yang memang ketika berkunjung, bahkan dari orang-orang luar datang belanjanya, datang menikmati jasa-jasa yang ada, pasti ke kota Kendari ceritanya. Nah, melihat fenomena ini, Pak, ini kan akan menjadi peluang besar juga. Lantas bagaimana dari pihak DPRD Kota Kendari ya melihat potensi ini? Silakan, Pak. Ya, baik, makasih Mbak Dia. Terkait misalnya begini, tumpuan besar PAD kita memang betul dari sektor perdagangan dan jasa. Hanya sebagian kecil itu sektor pertanian dan perikanan. Nah, harapan kita karena kita sudah ketahui bahwa PAD kita ini lebih banyak pada sektor jasa dan perdagangan kita, makanya begini, saya berpikir harapan kita bersama-sama dengan pemerintah kota ke depan seperti apa, kita buat sebuah aturan yang bisa yang pertama menangkap investasi-investasi yang masuk ke Kota Kendari. Itu dalam hal misalnya kita ingin membangun sebuah sektor ekonomi yang lebih mapan di Kota Kendari. Nah, seperti itu. Ini salah satu faktor juga. Tapi lagi-lagi kita berpikir bahwa tidak cukup untuk hanya dengan sekedar itu. Bahwa kita butuh sebuah aturan dan regulasi. Lagi-lagi kita berpikir ini regulasi. Karena harapan kita ketika investasi masuk ke Kota Kendari, dia juga bisa memberi sumbangsi besar terhadap pendapatan daerah kita. Kita tidak inginkan investasi itu masuk Kota Kendari tapi lebih membebani ke persoalan pembiayaan dan belanja kita di Kota Kendari. Harapan kita itu yang pertama, termasuk begini, investasi ini memang jauh-jauh hari kita di Komisi 2, bahkan DPRD Kota Kendari, kita tidak inginkan investasi yang masuk justru mematikan yang pertama itu sektor kearifan lokal kita. Karena itu yang harus kita jaga. Oke, misalnya pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maju apa, ternyata di sisi lain ada yang kita matikan, kearifan lokal kita. Termasuk begini, kita kan di Kota Kendari ini masih menjamurnya itu sektor UMKM. UMKM kita itu sangat tinggi dan pesat. Justru itu sedikit memberi sumbangsi kemarin di pasca di tengah-tengah kondisi COVID yang kita alami. UMKM justru berjaya di Kota Kendari dan memberi sumbangsi besar untuk pendapatan kita. Makanya kita inginkan bahwa investasi itu menggandeng semua potensi-potensi ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kota Kendari agar supaya ke depan bisa berjalan beriringan, tidak ada yang pihak dimatikan, dalam hal ini mungkin masyarakat lokal kita, tapi investasi ini bisa menguntungkan semua belah pihak. Seperti itu. Ya, saya sih sepakat Pak, karena kita tahu ternyata masyarakat Kota Kendari ini sampai saat ini ya, kalau kita lihat trennya sekarang itu luar biasa, semua sudah mulai aktif untuk menjadi pegiat UMKM. Ini kan sangat disayangkan Pak, kalau ya kita sebenarnya tidak boleh juga melarang adanya investasi Pak, karena itu juga kan sebagai salah satu sumbangsi PAD kita. Tapi lagi-lagi untuk agar bisa semua berjalan beriringan, berkesinambungan. Dan saya yakin pun juga kalau pemerintah menerima investasi itu kan pasti ada alasan besar juga Pak. Jadi memang kita harus sama-sama saling mendukung, sebenarnya pemerintah mendukung masyarakat, masyarakat juga harus mendukung kinerja pemerintah kita. Nah, tapi sampai sejauh ini Pak, kalau kita berbicara tentang pegiat UMKM, tentang memang masyarakat yang sudah mulai aktif untuk melakukan usaha-usaha kecil ya ceritanya ini. Nah, ini kalau Bapak melihat sampai sejauh ini apa yang kira-kira menurut Bapak ini masih menjadi kendala ataupun juga masih menjadi sebuah hal yang perlu adanya inovasi dan pembenahan gitu Pak yang dilakukan? Silakan Pak. Iya, saya pikir begini, memang betul Mbak Dia, ini sektor UMKM kita lagi berkembang seperti apa. Saya pikir juga butuh dari pemerintah untuk terus memberikan semacam pendampingan, pelatihan terhadap UMKM kita, termasuk bagaimana menghadirkan pangsa pasar untuk para UMKM kita. Jangan kita membiarkan jadi begini. Ketika kita biarkan juga pelaku usaha kita yang notabene masih bergantung pada
seberapa besar pembeli yang mau menikmati hasil UMKM-nya. Nah, ini butuh sebenarnya peran pemerintah untuk bagaimana mempromosikan, termasuk bagaimana menggandeng para UMKM ini agar supaya mereka tidak stagnan berjalan di tempat, tapi bagaimana hasil-hasil mereka ini bisa, bukan dia cuma berjaya di daerah kita, tapi dia bisa mulai merambah ke luar daerah kita. Dalam hal ini mungkin kita tidak usah muluk-muluk dulu jauh ke lintas provinsi, tapi dia merambah ke wilayah kabupaten kota sekitar kita dan dia bisa dinikmati. Itu harapan kita sebenarnya, agar supaya peran dari UMKM ini bisa terus kita rasakan dan terus bisa memberi daya saing terhadap sektor perekonomian yang ada di Kota Kendari. Harapan kita sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh pemerintah kota, tidak membiarkan para UMKM kita berjalan sendiri tanpa ada pendampingan dan progres yang bisa diberikan lah oleh pemerintah. Istilahnya mungkin ada jaminan bahwa si pegiat UMKM ini sudah jelas untuk pasarannya ya Pak ya. Karena kan kadang terkendala memang kalau pegiat-pegiat UMKM biasa untuk memasarkan produk-produknya mereka. Nah, ini yang masih kurang. Tapi saya percaya bahwa pemerintah Kota Kendari dalam hal ini mungkin dinas yang terkait dengan hal itu, mungkin dinas perdagangan ya, karena perdagangan, koperasi dan UMKM ini mungkin bisa menjadi apa ya, sebuah upaya agar para pegiat UMKM ini tidak hanya mungkin dapat menghasilkan produk, tapi mereka juga sudah bisa memasarkan produk dengan baik gitu. Nah, dan terakhir Pak, kira-kira bagaimana harapan dari DPRD Kota Kendari khususnya di Komisi 2 kepada seluruh masyarakat agar ya sama-sama bisa saling bekerja sama dengan baik, karena setiap ada masalah yang terjadi kan tentu kita inginkan cari yang terbaik Pak, solusinya ya, agar tidak merugikan siapapun gitu. Bagaimana dari Bapak Sahabudin sendiri? Ya baik, makasih Mbak Dia. Mungkin ini himbauan juga kepada masyarakat bahwa jangan pernah lupa masih banyak orang-orang yang masih terus berjuang untuk bersama-sama masyarakat, khususnya kami yang di DPRD Kota Kendari. Sebagai fungsi kita, 3 fungsi kita sebagai legislasi, budgeting, dan salah satu itu yang lebih santer kita melakukan controlling, pengawasan. Nah, di sisi inilah harapan kita, mudah-mudahan kita bersama, beriringan, bersama-sama dengan masyarakat bisa melakukan pengawasan-pengawasan terkait bagaimana untuk pengembangan usaha kita ke depan, baik itu masyarakat. Karena harapan kita pun juga misalnya kehadiran kita di DPRD, tapi kalau misalnya masyarakat tidak bisa memberikan kepercayaan di kita terhadap bagaimana bisa kita bersama-sama ke depan seperti apa, nah ini jadi persoalan. Makanya harapan kita mudah-mudahan mulai melalui acara Sultra TV ini terkait persoalan pasar juga, harapan kita khususnya kami di Komisi 2 DPRD Kota Kendari, kami terus menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat para pedagang pasar apa semua, untuk terus bersama kita untuk bisa yang pertama harapan kita memberi jaminan kepada masyarakat supaya taraf hidupnya bisa lebih mapan lagi dan bisa berkekuatan secara ekonomi seperti itu. Iya Pak ya, semoga harapan yang tadi disampaikan ya bisa menjadi penguat untuk kita semua Pak, sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik dan tentu akan menjamin kemajuan daerah Kota Kendari dari sektor perekonomiannya. Baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya terima kasih Bapak Sahabudin SIP selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Terima kasih juga masyarakat, pemirsa Sultra TV yang menyaksikan program ini, dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan